Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. So, I'm so sorry because we have no class today for Google Meeting ya. Jadi hari ini kita nggak ada kelas di Google Meeting karena saya tepat jam 9 pagi nanti. Jam 9 pagi ini berhubung jamnya bentrok karena saya ada pelatihan, di mana pelatihan tersebut saya nggak hadir. Jadi saya harus hadir karena di pelatihan itu saya akan menyampaikan kembali isi di dalam pelatihan itu ke siswa-siswa yang lain lagi nantinya. So saya nggak bisa banget tinggalin. Jadi untuk pertemuan kita hari ini saya akan menyampaikannya lewat video ini. Oke? Kita akan membahas sedikit lagi tentang forms atau formulir yang udah pernah kita bahas 3 minggu yang lalu. Karena kenapa 3 minggu yang lalu sih, Miss? Karena 2 minggu yang lalu itu kita udah kena libur ya. Minggu yang pertamanya itu karena libur tanggal merah. Libur yang keduanya karena acara OSIS ya. Jadi kita udah ketinggalan jauh banget, sedangkan kita masih di bab 1 dan kita belum ada ulangan. Oke. So, buat kalian yang ada buku, silakan dibuka halaman 7. Kalau nggak ada, ini nanti akan saya tampilkan teksnya di sini ya. Oke. We will discuss about structure of form. Please open page 7, buka halaman 7. Di situ lihat yang bagian 2, structure of form. Okay? The first one, the structure of form, struktur dari formulir. The first one is the name of the organization and or department. Nama dari suatu organisasi atau departemen. Contohnya, misalkan kalau formulirnya itu dari SMA 16. Jadi nanti di kertas formulirnya itu di atas ada nama SMAN 16 Batam. Itu dia seperti menamai nama departemennya, nama tempatnya gitu ya. The second is instruction on how to complete the form. Jadi ada instruksi bagaimana caranya melengkapi form tersebut ya. Jadi kita di situ nggak asal ngisi form karena di situ udah ada instruksinya. Mohon maaf ya ada iklan kucing ya. Number 3 is the section to be filled in. Jadi di situ ada kolom di mana kolom itu harus diisi. Jadi kolom mana sih yang diisi? Karena ada beberapa form di situ tidak diwajibkan untuk diisi karena yang isi nanti petugasnya gitu. Yang keempat, the fourth is signature. Tahu signature apa? Ya, signature itu tanda tangan ya. There is usually a space for the form to be signed and date. Jadi di situ tuh di tanda tangan itu biasanya itu ada jarak untuk tanda tangan dan untuk tanggalnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngisi formulir, biasanya itu kan ada tanggal dulu, kemudian di bawahnya dibarengi sama tanda tangan kita ya. And the last one is an additional line may ask for the person name to be printed in capitals in case the signature is difficult to read. Jadi di sini maksudnya adalah biasanya many people use their signature is from their name. Biasanya banyak orang menggunakan tanda tangannya itu berdasarkan dari namanya. Misalnya Dina, dia membuat signature itu tulisannya Dina, hanya saja dibuat tegak bersambung. Biasanya begitu. Nah, untuk mengantisipasi kalau tulisannya itu difficult to read, susah untuk dibaca, jadi dianjurkan untuk menulis nama lengkap menggunakan huruf kapital di bawah tanda tangannya. Jadi setelah kamu tanda tangan, dibuat di bawah namanya, misalnya saya nih ya, saya tanda tangan, saya buat di bawahnya Novi Sri Andita Putri menggunakan caps lock atau huruf besar ya. Okay, we will continue to number 3 is rules of forms. The first one is clear instruction. Most forms state if a black pen should be used. Banyak formulir yang menyatakan bahwa penanya itu menggunakan pena hitam ya.
Jadi sebelum mengisi si form itu, kita harus tahu tuh syarat-syaratnya apa, rulesnya apa. Karena kebanyakan biasanya menggunakan pena hitam. Jangan pula misalnya kamu pakai pena merah gitu, jangan ya. Oke? Maaf ya iklan ya. Number 2 is include a space for a mobile phone number and email address. Jadi di situ dia menggunakan spasi untuk nomor handphone dan email. Maksudnya itu emailnya bukan dispasiin gitu ya, agak dijauhin gitu, atau kolomnya itu dia jauh-jauh gitu. Kenapa? Supaya mencegah salah melihat, apalagi nomor handphone ya. Biasanya kan nomor handphone itu dituliskan kotaknya itu jarak-jarak gitu ya. Itu supaya kita melihatnya gampang. Karena kalau misalnya dalam keadaan dempet-dempet, biasanya so many people look at kayak susah gitu loh. Banyak orang yang susah ngelihatnya. Aduh, tadi nomor berapa ya gitu. Poin yang ketiga, long forms are normally divided into section under headings so that people can focus their minds on the different types of information that is required. Jadi biasanya di formulirnya itu tuh ada dibagi beberapa part gitu, dan ada dia dikasih garis bawah gitu, kayak misalnya data diri. Nah, jadi you can focus to your data diri kamu bisa fokus ke diri kamu di kolom tersebut. Kemudian di section kedua parents, misalnya orang tua. Jadi di part kedua itu fokus ke data diri orang tua kamu gitu. Jadi adanya under headings itu tuh bisa memfokuskan kamu untuk bisa membedakan, oh ternyata ini tuh untuk diri saya, yang ini nanti ternyata untuk orang tua saya. Jadi kamu tidak akan salah mengisinya. Oke, poin yang keempat, yang terakhir, option choices are often given. Cara memilih opsi. Opsi itu biasanya kayak dipilih-pilih gitu ya, ada beberapa pilihan. Cara mengisinya seperti apa? To select an option, we can use, untuk memilih beberapa opsi, kita bisa menggunakan the first, putting a tick itu gini, checklist, or cross, silang, on a dot line or in a box ya. Jadi kalian bisa menggunakan checklist atau silang di kotak yang sudah disediakan, atau by deleting the option that does not apply. Misalnya ada kolom jenis kelamin gender, female and male, perempuan dan laki-laki. Itu pasti nanti disuruh coret yang mana yang bukan. Kalau kamu perempuan, you should coret yang male ya. Kalau kamu laki-laki, kamu coretnya yang female. Jadi kamu hanya mencoret yang tidak diperlukan ya, karena begitu instruksinya. Oke. The next one, kita masuk ke poin yang terakhir, poin keempat, how to complete a form. Bagaimana caranya melengkapi formulir. The first one, read the form to first. Baca formulir itu dari yang pertama. Jadi kamu jangan langsung yang terakhir. Difokuskan ke yang pertama dulu ya, dari yang pembukanya dulu. Yang kedua, all the instruction carefully. Pelajari instruksinya pelan-pelan ya. Make sure you have the right type of pen. Pastikan kamu mendapatkan tipe pena yang benar. Jadi kayak seperti saya bilang tadi, kalau ternyata formnya itu menggunakan pena hitam, usahakan kamu sudah punya pena hitam nih, jangan pena biru atau pena merah ya. Know whether you must print everything and have identified any section you should not complete. Jadi cari tahu kira-kira data apa sih yang harus kamu print gitu, supaya kamu nanti gak kebingungan nih ngisi data diri kamu. Oke? Poin yang ketiga,
Identify any questions where you may have difficult and need to ask someone for help or advice. Jadi kamu identifikasi atau kamu cari tahu pertanyaan mana yang kira-kira kamu itu nggak paham, yang kamu sulit ketahui, supaya kamu bisa menanyakan sama orang, meminta bantuan sama orang, atau minta masukan nih sama orang. Jadi misalnya kamu nggak tahu nih, ini poin ini nomor handphone siapa ya kira-kira gitu kan. Apakah ternyata nanti nomor handphonenya itu nomor saya atau nomor orang tua ya gitu kan. Jadi kalau kamu ragu, you can ask someone help or someone advice. Kamu bisa tanya nih ke orang untuk minta bantuan atau minta saran sama dia atau masukan sama dia gitu, oke? Next, poin keempat, look up the spellings of any words if you are uncertain how to read them. Kamu tuh harus lihat pengejaannya ketika kamu mau nulis sesuatu, misalnya nulis alamat. Walaupun kamu hafal nih alamat kamu, tapi kamu harus tetap tahu urutan hurufnya, kayak ejaannya seperti apa, supaya tidak salah nanti. Karena banyak orang ketika mengisi formulir, karena dia seperti grogi atau ada yang lain, ada pikiran mungkin ya, dia jadi kayak salah gitu nulisnya. Sedangkan formulir itu tidak boleh dicoret-coret. Sekali tulis kalau salah ya udah ganti lagi. Jadi misalnya kalian udah ngisi, udah banyak banget yang kalian isi dan ternyata kalian salah di akhir, mesti ngulang lagi kan capek ya. Jadi make sure kamu tuh sudah melihat spellingnya satu persatu, per kata, per huruf. Jadi kamu bisa tahu, oh misalnya bidaayu, bidaayu harus betul-betul pas gitu supaya nggak salah, oke? Yang kelima, respond to every section. If one doesn't apply to you, simply put not applicable. Jadi kamu harus mengisi setiap kolom tersebut. Kalau misalnya ternyata di kolom tersebut, misalnya nih diminta ijazah kuliah misalnya, tapi kamu itu belum kuliah, kamu bisa tulis not applicable atau N strip A gitu ya. Atau biasanya kalau di formulir Indonesia sih biasanya di strip aja udah cukup, atau cukup dikosongkan ya. Poin yang keenam, number 6, if you have to include a comment at any point, draft this out first on a separate piece of paper. Jadi kalau misalnya kamu ada mau masukin sesuatu komen atau misalnya ada note yang lain, kamu bisa mengisahkan itu di kertas yang lain untuk memudahkan kamu melihatnya nanti ya. Then edit and correct it as necessary so that it is the best you can do in the space alone. Jadi kamu bisa langsung memperbaikinya sesuai yang kamu butuhkan, karena biar kita tuh tahu kira-kira kolomnya itu nanti masih bisa nyisa nggak ya kira-kira, atau udah ngepas gitu. Jadi kita bisa memperhitungkan kolom tersebut apakah muat atau tidak gitu. Number 7, write neatly atau tulis dengan rapi. Jadi jangan sampai kamu nulis formulir dengan tulisan yang cakar ayam sehingga tidak bisa dibaca gitu. Jadi usahakan tulis rapi-rapinya, kalau bisa nulisnya pelan-pelan aja, yang penting rapi gitu ya. Selanjutnya, check your form carefully at the end. Periksa formulir kamu dengan perlahan. Waktu di akhir nanti periksa formulir kamu perlahan. Make sure you haven't missed anything out. Pastikan kamu tidak ketinggalan satupun atau gak ada yang lupa kamu isi. Pastikan semuanya terisi. Jadi jangan sampai nanti udah diserahkan ke pihak yang petugasnya, ternyata ada kolom yang belum kamu isi. Jangan sampai begitu ya. Poin yang terakhir, the last point is sign it atau tanda tangan. If necessary, jika diperlukan ya.
Kadang ada beberapa form dia tidak menggunakan tanda tangan. Cuman kalau di Indonesia sering banget kita jumpai form itu menggunakan tanda tangan ya. Oke, sebenarnya pembahasan kita tuh ada 5. Yang nomor 5 is how to make a form. Cuman karena how to make a form ini we should practice it more correctly. Kita harus prakteknya itu harus benar-benar sampai benar gitu. Saya rasa untuk pertemuan kali ini tidak kondusif. Mungkin minggu depan kita akan coba membuat. So for your exercise, please apa yang udah saya jelaskan tadi, buat note takingnya alias catatan. Kamu ketik poin-poin apa saja yang sudah saya ucapkan tadi. Kalau bisa Inggrisnya, terus kamu kasih Indonesianya sesuai apa yang saya ucapkan tadi. Kemudian kamu upload ke Google Classroom jam 3 sore paling lama. Saya tunggu. Diketik di Word, tidak ditulis tangan ya, diketik. Kemudian filenya diupload ke Google Classroom. Setelah itu nanti akan saya kasihkan tugas. Saya fotokan di sini ada seperti formulir data diri untuk melamar kerja. Di situ ada 5 pertanyaan. Kamu bisa jawab 5 pertanyaan tersebut di Word, dimana kamu ngetik note taking tadi atau ngetik catatan tadi. Jadi kamu ketik dulu note takingnya. Setelah note takingnya selesai, baru di bawah kamu jawab pertanyaan yang ada 5 tadi. Oke? Kalau misalnya ada yang masih kurang paham mengenai tugas hari ini, kamu bisa chat saya langsung di grup ya, jangan di chat pribadi, melalui grup WA. Oke? I think that's all. Thank you guys for your attention. See you next week.